Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Feby Indika Putri, mahasiswa S1 Keperawatan semester 4 ya Bu. Saya sering dipanggil dengan Mbak Feby ya Bu. Baik Bu, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Sus. Oh, Ibu Sus ya Bu. Ya. Kalau boleh tahu umur Ibu berapa ya? 25 tahun. 25 tahun. Kalau boleh tahu hamil anak keberapa ya Bu? Ini saya hamil yang kedua. Kedua. Bagaimana perasaan Ibu hari ini ya? Saya kok gini ya Mbak Feby, masih lemas gitu, sama masih mual muntah gitu. Kalau boleh tahu mual muntahnya berapa kali dalam sehari? Sekitar 4, kadang ya 6 gitu. Oh, baik ya Bu. Izinkan saya untuk berbincang-bincang kepada Ibu ya Bu, dengan tujuan untuk mengetahui penyebab mual dan muntah Ibu dan mengetahui apa sih hipermesis gravidarum ya Bu. Kita akan berbincang-bincang dengan Ibu kurang lebih 10-15 menit ya Bu. Tentang dengan topik hipermesis gravidarum ya Bu. Tempatnya di sini saja atau tempat yang lain Bu? Di sini saja ya Bu. Baik Bu, apakah Ibu bersedia? Ya. Baik Ibu, kalau Ibu sudah bersedia ya Bu, saya akan langsung tahap pemberian penyuluhan atau pendidikan kesehatan ya Bu tentang penyakit hipermesis gravidarum pada ibu hamil ya Bu. Sebelumnya saya mau bertanya ya Bu, apakah Ibu tak mengetahui tentang atau pengertian hipermesis gravidarum Bu? Belum. Oh, belum. Baik ya Bu, kalau belum tahu saya akan menjelaskan apa itu hipermesis gravidarum pada ibu hamil ya Bu. Ya. Baik Ibu, saya di sini mempunyai pamflet ya Bu, atau kalau bahasa Indonesianya brosur gitu ya Bu. Boleh dilihat terlebih dahulu ya Bu. Di sini ada ya Bu, ada pengertian dari hipermesis gravidarum ya. Di sini ada pengertian ya Bu, hipermesis gravidarum ya Bu. Adalah mual atau muntah yang berlebihan pada wanita hamil ya Bu, sangat mengganggu pekerjaan sehari-hari karena pada umumnya menjadi buruk karena terjadi dehidrasi ya Bu. Mual dan muntah terjadi pada pagi hari tetapi dapat timbul setiap atau bahkan malam hari. Gejalanya ini kurang lebih 6 minggu setelah pertama haid ya Bu. Di sini kan sudah sedikit saya jelaskan. Ibu memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan tadi Bu, mual dan muntah ya Bu setiap harinya ya Bu. Mulai muntahnya berlebihan gitu ya Bu, 5 berapa Bu tadi? Kadang-kadang 4 sampai 6. Oh iya Bu, sehari ya Bu. Baik Ibu, di sini ada juga diagnosanya ya Bu, hipermesis gravidarumnya ya Bu. Sering muntah lebih dari 10 kali per 24 jam, berarti muntahnya lebih 10 kali ya Bu dalam satu hari ya Bu. Apabila kalau sering muntah atau mual itu kan terus tenggorokannya kering gitu ya Bu, tidak ada pemasukan air atau makanan yang ya Bu, kan mual terus tidak bisa mencerna makanan ya Bu. Terasa haus gitu ya Bu, cepat dehidrasi ya Bu. Apakah Ibu mengalami gejala seperti tadi Bu? Iya. Iya Bu, dalam satu harinya ya Bu. Baik Ibu, saya sudah sedikit menjelaskan pengertian dan diagnosa. Apakah Ibu sudah mulai paham? Sudah agak mulai paham Mbak Feby. Baik ya Bu, kalau sudah mulai paham saya akan melanjutkan pengertian yang selanjutnya ya Bu. Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab hipermesis gravidarum ya Bu. Yang pertama, hamil pada usia sangat muda ya Bu. Adanya faktor predisposisi seperti
gravidarum dan over ya Bu, distensi rahim, kehamilan pertama. Kalau ibu kan ini sudah tidak kehamilan pertama ya Bu, Ya. udah kehamilan yang kedua ya Bu. Terus selanjutnya memiliki berat badan atau obesitas ya Bu, ibu merasakan atau gejala seperti obesitas tidak? Tidak. Tidak ya Bu, berarti ibu mengalami penurunan berat badan ya Bu? Iya, saya itu mengalami berat badan karena sebelum saya hamil itu saya itu 59 kilo. Setelah saya hamil ini kok turun menjadi 55 kilo. Berarti langsung menyusut ya Bu setelah hamil ya Bu. Selanjutnya adanya faktor psikologis seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kehamilan yang tidak diinginkan, atau ketidaksiapan untuk memiliki anak atau takut untuk hamil ya Bu. Dari gejala atau yang saya sebutkan tadi, ibu memiliki gejala, salah satu gejala ya Bu, atau tidak Bu? Iya. Ya, Karena sebutkan apa Bu? Salah satu ketidakharmonisan atau kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau saya itu Mbak Ferdi, sebetulnya itu kehamilan ini tidak saya inginkan. Tapi kok hamil gitu ya, karena saya masih punya anak, masih berapa kecil, tahun? baru tahunnya itu baru setahun lebih 9 bulan. Masih kecil ya Bu? Iya, dan juga ini belum KB. Belum KB ya Bu, selama ini ya Bu. Rencananya besok. Kalau setelah mengandung anak kedua ini ya Bu? Iya, kalau setelah lahiran insya Allah saya mau KB sekalian gitu. Kalau boleh tahu ibu rencananya mau KB apa Bu? Saya rencananya pakai KB suntik aja. Pakai KB suntik ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya tingkatan hipermesis gravidarum ya Bu. Memiliki 3 tingkatan ya Bu. Yang pertama tingkat 1, ciri atau gejalanya yaitu mual dan muntah sebanyak 10 kali ya Bu, kali per 24 jam, dan berat badan menurun. Berikutnya yang tingkat kedua ya Bu, tingkat kedua ini lebih berat ya Bu, setiap makan dan minum selalu dimuntahkan, nadinya lebih cepat ya Bu. Tingkatan yang ketiga itu lebih parah ya Bu, memiliki gangguan kesadaran. Dari 1, 2, 3 tingkatan ini ya Bu, 3 tingkatan ini Ibu memiliki gejala tingkatan yang pertama ya Bu? Iya. Baik Ibu, selanjutnya pencegahan ya Bu. Yang pertama, memberikan keyakinan bahwa mual dan muntah merupakan gejala yang fisiologi kepada kehamilan muda dan akan hilang setelah kehamilan umur 4 bulan ya Bu. Ibu menganjurkan mengubah pola makan sehari-hari dengan dalam jumlah kecil tetapi sering ya Bu. Selama Ibu mengalami muntah dan mual, Ibu mengubah pola makanan sehari-hari, mengkonsumsi apa Bu? Saya ini mengkonsumsi sukanya ini Mbak Ferdi, buah tapi berupa jus gitu, jus mangga, kemudian jus jeruk, terus sama cemilan-cemilan gitu, dan telur sebagai pengganti nasi gitu biar kosong. Biar kenyang ya Bu. Selanjutnya terapi obat-obatan, misalnya tidak memberikan obat yang teragen. Vitamin yang sering dianjurkan ada vitamin B1 dan B2 ya Bu. Antihistamika seperti Dramamine, Alfonil pada keadaan berat ya Bu. Antiemetik seperti diklom, hidrokondet atau chloromazone ya Bu. Apakah Ibu mengkonsumsi vitamin selama hamil ini Bu? Iya, saya mengkonsumsi vitamin Mbak. Baik ya Bu. Baik Ibu, Ibu kan sudah mengalami tanda gejala seperti diagnosa hipermesis gravidarum ya Bu. Gejalanya seperti mual dan muntah lebih dari 10 kali ya Bu. Sebaiknya Ibu memenuhi kebutuhan nutrisi Ibu agar Ibu dan janin Ibu memiliki kebutuhan nutrisi yang terpenuhi ya Bu. Seperti mengkonsumsi
sayur ya Bu, seperti Nah. misalnya ini sayur sawi, terus ada telur rebus ya Bu. Di Iya. sini proteinnya ya Bu, ini ada ayam ya Bu, dan kalau Ibu suka mengkonsumsi jus, ini ada jus mangga ya Bu. Dan ada minuman susu ya Bu, susu ibu hamil agar tetap kuat dan terjaga nutrisinya ya Bu, baik nutrisi ibu dan nutrisi janinnya ya Bu. Setelah ada sayur dan telur dan ayam ini tidak lupa memakan buah ya Bu, seperti jeruk atau anggur seperti itu ya Bu, agar nutrisinya terpenuhi 4 sehat 5 sempurna ya Bu. Apakah Ibu bersedia mengkonsumsi ini meskipun sedikit atau sering gitu ya Bu? Iya. Baik Ibu, saya sudah menjelaskan dari pengertian hipermesis gravidarum pada ibu hamil, diagnosa hipermesis gravidarum, faktor hipermesis gravidarum, tingkatan hipermesis gravidarum ya Bu, dan pencegahannya ya Bu. Apakah Ibu sudah paham dari penjelasan materi yang saya sudah jelaskan tadi Bu? Sudah paham. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Ibu tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu. Baik, yang pertama jelaskan pengertian hipermesis gravidarum Bu. Hipermesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu pekerjaan sehari-hari karena pada umumnya menjadi buruk karena terjadi dehidrasi. Baik Bu, benar sekali ya Bu. Berikutnya sebutkan faktor hipermesis gravidarum pada ibu hamil ya Bu. Sebutkan 3 saja ya Bu. Iya. Yang pertama, hamil pada usia yang sangat muda. Kemudian adanya faktor predisposisi seperti primigravidarum dan over sama distensi rahim ya, sama kehamilan pertama dan ini kelebihan berat badan. Baik ya Bu. Baik Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya ya Bu terkait materi hipermesis gravidarum pada ibu hamil ya Bu. Ya. Baik Ibu, saya sudah menyampaikan pengertiannya dan sampai pencegahannya. Terus Ibu juga sudah bisa menjawab pertanyaan dari materi tersebut ya Bu. Apakah Ibu ada pertanyaan terkait materi hipermesis gravidarum pada ibu hamil? Iya. Apa pertanyaannya Bu? Apakah berbahaya ya mual dan muntah yang saya alami di kehamilan yang ke-6 minggu ini ya Mbak Pepi? Oke, pertanyaannya apakah berbahaya gitu ya Bu pada kehamilan 6 minggu, mual dan muntah pada 6 minggu ini ya Bu? Ya. Baik Bu, saya akan menjawab ya Bu. Mual dan muntah memang wajar yang dialami oleh perempuan saat trimester yang pertama ya Bu. Seperti trimester ibu ini trimester pertama ya Bu, masih 6 minggu ya Bu dalam kehamilan. Umumnya gejala ini hanya terjadi kurang lebih 6 minggu setelah hari pertama haid ya Bu, dan berlangsung kurang lebih 10-14 minggu. Jadi intinya mual dan muntah itu wajar ya Bu, tapi kalau berlebihan itu menjadi tingkat hipermesis gravidarum tingkat ketiga ya Bu, lebih berbahaya gitu. Kalau mual dan muntah yang Ibu alami selama ini masih tingkat yang pertama dan masih wajar ya Bu. Gitu ya. Apakah Ibu sudah puas dengan penjelasan atau jawaban dari saya? Sudah Mbak. Baik ya Bu, kalau begitu saya izinkan pamit terlebih dahulu ya Bu. Apakah ada pertanyaan lagi Bu? Tidak. Baik Ibu, saya sudah melakukan pendidikan kesehatan atau penyuluhan terhadap kebutuhan nutrisi pada penyakit
anamnesis gravidarum pada ibu hamil ya Bu. Terima kasih telah meluangkan waktu sekitar 10-15 menit untuk penyuluhan terhadap kepada saya ya Bu. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada perkataan yang kurang mengenakan dengan Ibu. Saya minta maaf sebesar-besarnya ya Bu. Saya akan mengontrak waktu lagi ya Bu, kurang lebih besok minggu depan ya Bu, pada hari yang sama, jam yang sama, tempatnya di sini saja ya Bu. Dengan topik yang lainnya ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, insya Allah bersedia. Baik Ibu, kalau bersedia saya pamit terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.